Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad Abdullah. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Idh qalat imra'atu Imrana Hannah lima asannat washtaqat lil walad fada'at lamma bukan lima lamma asannat washtaqat lil walad fada'at Allah wa ahassat bil hamal. Ya Rabbi inni nadartu an aj'al لك ما في بطني محررا عتيقا خالصا من شواغل الدنيا لخدمة بيتك المقدس فتقبل مني إنك أنت السميع للدعاء العليم بالنيات. وهلك عمران وهي حامل، فلما وضعتها ولدتها جارية وكانت ترجو أن يكون غلاما إذا لم يكن يحرر إلا الغلمان. قالت معتذرة يا ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم أي عالم بما وضعت. جملة اعتراض من كلامه تعالى، وفي قراءة بضم التاء، وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت، لأنه يقصد للخدمة وهي لا تصلح لها لضعفها وعورتها وما يعتريها من الحيض ونحوه. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها أولادها من الشيطان الرجيم المطرود في الحديث ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صالحا إلا مريم وابنها. رواه الشيخان. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Idgalat imra'atu Imran, ketika berkata istri daripada Imran yang bernama Hannat, Hannat binti Imran ini ibunya Nabi Allah. Hannat imra'atu Imran, ya, imra'atu Imran, istri daripada Imran. Hannat itu bin Fagud, Hannah binti Fagud. Dia punya saudara namanya Isya binti Fagud juga. Isya binti Fagud istrinya Nabi Zakaria. Kalau Hannah itu istrinya Imran. Ketika berkata istri Imran Hannah lama asanat, ketika udah tua umurnya, washtagad, dan berharap lil walad, untuk punya anak. Udah tua perempuan itu berharap punya anak. Fada'atillah, maka dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk karuniakan anak. Wa ahassat bil hamal, merasa hamil. Ini satu saat si Hannah ini pernah dia ada di satu kebun begitu. Dia lagi bernaung ada di satu pohon, melihat di pohon tadi itu ada seekor burung yang lagi kasih makan anak-anaknya. Melihat begitu akhirnya kepingin punya anak. Asalnya putus asa begitu ya, karena udah terlalu tua, udah lama nggak punya anak. Akhirnya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya dia dikasih hamil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya banyak perempuan-perempuan
yang udah dinyatakan seperti mandul, nggak bisa punya anak, tapi punya anak akhirnya. Di antaranya Hannah ini. Dan juga di antaranya juga Nabi Allah Ibrahim, ya, sehingga punya putra Nabi Ismail, ya. Bisa menyatakan ajuzun akim kan gitu ya. Ajuzun akim, udah tua mandul lagi. Tapi kalau Allah mengendaki bisa kok. Allah mengendaki juga bisa. Akhirnya si Hannah tadi itu nadar. Si Hannah itu nadar. Nah, karena itu orang kalau kepingin punya anak itu banyak nadar. Nadarnya apa? Anaknya dijadikan orang khidmat untuk Allah. Saat itu khidmatnya adalah untuk dijadikan pelayan Baitul Maqdis. Pelayan Baitul Maqdis tanpa biaya. Akhirnya si Hannah ketika merasa hamil, ingat dengan nadar yang pertama, mengucapkan nadar kedua. Inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Ya Allah, aku nadar untuk menjadikan untukmu, menjadikan anak untukmu, ma fi batni, apa yang dalam perutku, muharraran, terbebas, atiqan, terbebas, khalisan, murni, terbebas dari apa? Min syawaghilid dunya, daripada pekerjaan-pekerjaan dunia. Enggak tak suruh kerja, enggak tak suruh urusan dunia. Untuk apa? Li khidmati baitikal muqaddas, atau baitikal maqdis, baitikal muqaddas, untuk supaya khidmat kepada Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu. Si Imran ini ya ngeritik kepada Hannah, kamu ngawur tadi. Yang boleh khidmat itu laki-laki. Kenapa perempuan itu bisa haid, lemah badannya? Cuma kamu tadi itu nadarnya mafi batni, berarti bisa laki bisa perempuan loh itu. Gimana kamu itu? Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dariku, sesungguhnya engkau antas sami'u, engkau adalah Tuhan yang maha mendengar. Maha mendengar apa? Doa hamba. Al-alim, maha mengetahui. Maha mengetahui apa? Niat hamba. Suara bisa didengar, tapi yang ada di hati adalah diketahui. Wa halaka Imran wa ya hamil. Ternyata si Imran meninggal, si Hannah dalam keadaan hamil. Beneran melahirkan si Hannah. Falamma wada'atha, maka ketika melahirkan itu si Hannah, itu Siti Maryam, waladatha, melahirkannya jariyah, jadi seorang perempuan. Padahal tarju wakanat, ada itu si Hannah tarju, berharap an yakuna, menjadi yang di perut tadi itu gulaman, sebagai anak laki. Idlam yakun yuharrar, ketika karena memang saat itu tidak bisa dijadikan muharrar untuk supaya jadi khadim Baitul Maqdis dari itu, illal ghilman, kecuali laki-laki. Qalat, maka berkata si Maryam mu'tadiran, dalam keadaan dia tadi itu mu'tadiratan. Qalat, si Maryam, si Hannah berkata, mu'tadiratan, dalam keadaan dia sebetulnya bingung dengan ucapannya, udzur, untuk supaya dia mempunyai alasan. Ya Rabbi inni wada'tuha, ya Allah, aku melahirkan ini anak unsa, sebagai anak perempuan.
Coba, kamu jangan guyonan. Serius. Aku melahirkan dalam keadaan anak ini adalah sebagai seorang perempuan. Ini wada'tuha unsa. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah Maha mengetahui, alimun bima wada'at, dengan apa yang telah melahirkan itu si Maryam. Ini jumlah i'tirad. Ini berarti bukan kalamnya Maryam. Ini wada'tuha unta, ada di situ kan Maryam. Wallahu a'lamu bima wada'at berarti kalamullah. Ini i'tirad min kalamihi ta'ala. Tapi ada bacaan wallahu a'lamu bima wada'tu. Kalau wallahu a'lamu bima wada'tu ini min kalam Hanna bukan Maryam, min kalam Hanna. Wa fi qira'ah bi dhammit ta. Wa laysa dzakaru kal unta. Dan tidaklah laki-laki itu seperti perempuan. Laki-laki alladzi talabtu, kalau itu min kalam Hanna, kal unsa alladzi wahabta, atau allati wuhibtu. Ya enggak sama dong. Aku mohon laki-laki, tapi yang dikasih sama Allah adalah perempuan begitu. Tapi kalau itu apa namanya i'tirad, wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru allati talabat kal unsa allati wahabtu gitu. Kalau ini min kalamillah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Yang dimaksud di sini bukan karena mengurangi derajat perempuan, bukan. Li'annaha yaqsid lil khidmah, li'annahu yaqsid li'annahu yuqsad lil khidmah. Karena yang dimaksud laki-laki di sini tidak sama dengan perempuan karena tujuannya untuk khidmat kepada Baitul Maqdis. Wahi, sedangkan perempuan la tasluh, tidak tepat lil khidmah, untuk khidmah. Perempuan itu bukan tempat untuk khidmah, tapi makhdumah, bukan untuk khidmat. Kenapa? Li du'fiha, karena perempuan tadi itu lemah sebenarnya. Wa auratiha, dan juga menutup auratnya, pakaiannya itu otomatis cara kerjanya akan tidak semudah dengan laki-laki, tidak secepat laki-laki. Wama, apa ini? Ya'tariha, dan apa yang telah menghalang yang datang kepada perempuan daripada kejadian minal haid, daripada haid wa nahwi atau nifas, apalagi sampai hamil melahirkan, ya mau tidak mau akan terganggu nantinya khidmahnya. Wa inni samaituha Maryam, tapi aku sesungguhnya memberi nama ini anak perempuan Maryam. Maryam itu kalau bahasa apa namanya, bahasa Israelnya itu adalah khadimah atau abidah, perempuan yang ahli ibadah yang berkhidmat gitu. Khadimah ibadah atau khadimatur Rabb gitu, khadimatur Rabb, khadimatullah, orang yang khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, full ibadah. Wa inni u'idhuha bika wa dzurriyyataha, dan sesungguhnya aku melindungkan ini anakku Maryam bika terhadapmu, wa dzurriyyataha, dan turunannya daripada Maryam, auladaha, yang dimaksud adalah turunannya, dan nanti akan melahirkan Nabi Isa, karena Maryam adalah ibu Nabi Isa, minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang terusir. Al-matrud, yang terusir, dalam di sini terusir daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fil hadis, dalam hadis dikatakan ma min mauludin, tidak ada seorang bayi yuladu yang dilahirkan illa kecuali massahu
telah terkena massahu syaitan, terkena mas syaitan, pengaruh syaitan. Hina yuladu, ketika dilahirkan. Fayastahillu sarikhan, karena itu munculnya itu anak langsung nangis. Karena dapat masuk syaitan, gangguan daripada syaitan. Illa Maryam, kecuali Siti Maryam wa ibnaha, dan anaknya. Rawahu Syekhan, meriwayatkan ini adalah Syekhan. Fatagabbalaha rabbuha, maka menerima Siti Maryam Rabbuha, Tuhannya Siti Maryam, ai gabila Maryam min ummiha. Allah menerima Siti Maryam dari ibunya bigabulin hasan. Dengan gabulin hasan, dengan diterima secara baik. Wa ambataha nabatan hasanan, dan Allah menumbuhkan itu Siti Maryam dengan tumbuh yang sangat bagus. Subhanallah. Ansya'aha, Allah menumbuhkan Siti Maryam tadi itu bi khuluqin hasan, akhlaknya bagus gitu. Fakana tambutu fil yaum kama yambutul maulud fil am. Sehari umurnya Siti Maryam sudah kecerdasannya seperti setahun daripada bayi. Panjang ceritanya masih. Ini menceritakan Siti Maryam. Kenapa? Karena Siti Maryam ini sudah diisukan macam-macam. Ada yang mengisukan bahwa Siti Maryam itu adalah melahirkan anak Tuhan, mengkultuskan. Ada justru menuduh Siti Maryam adalah penzina karena lahir tanpa bapak dan seterusnya. Antara yang benci dan antara yang cinta tapi keterlaluan batas. Tapi ada yang betul-betul mukmin. Cuma nanti tuduhan ini, paham ya? Yang mukmin ini akan sirna. Disinilah diutus Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan kebenaran yang ada. Sejarah yang dibuat bahwa ini adalah melahirkan anak Tuhan, atau sejarah yang dibuat bahwa ini adalah penzina, maka itu semuanya akan diluruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini bukan penzina, ini perempuan yang hebat, tetapi yang melahirkan adalah bukan seorang bukan anak Tuhan, tapi seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Diambil Siti Maryam. Kalau kita mau lihat cerita ini diawali daripada seorang bapak yang soleh dan ibu yang solihah melahirkan Siti Maryam, putri yang solihah. Artinya berharap untuk punya turunan yang baik, harus kamu menjadi orang tua yang baik, dan kamu harus mencari istri yang baik. Insya Allah akan keluar anak yang baik. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biidni rabbiha. Kalau tanahnya subur, saudara, kemudian bibitnya bagus, insya Allah akan menjanjikan hasil buah atau tanaman yang bagus. Kalau tanamannya tidak bagus, walaupun bibitnya bagus, nggak bisa akan mengeluarkan buah yang bagus. Walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Kalau jelek ya hasilnya jelek. Karena itu kalau kamu sudah bisa menjadi laki-laki yang soleh, cari untuk supaya menanam daripada bibit anak yang soleh ini dari perempuan yang solihah. Jangan asal lihat kecantikannya nanti langsung jadi. Programkan itu semuanya. Ini loh bagaimana pasangan Imran dengan Hanna akan melahirkan anak yang baik, begitu. Kata Nabi SAW, iyyakum wa khadra'ad diman. Hati-hati ya dengan hijau tapi kalau bahasa sekarang beracun begitu ya. Bahaya, berbisa begitu ya.
Wa ma khadra'u diman, apa maksudnya hijau beracun? Menarik dipandang, tapi bahaya. Apa? Al mar'atul hasna mim bambatis su. Perempuan yang cantik tapi dari lingkungan yang jelek, bahaya loh itu. Perempuan cantik tapi dari lingkungan yang baik, keluarga yang tidak bagus, lingkungan yang tidak bagus, nggak ada pendidikannya, awas, hati-hati, jangan langsung tertarik ente nih, ini bahaya. Bisa diatur nanti, bisa diatur, ente yang nggak teratur nanti. Hati-hati. Nah, dalam hadis yang lain, ikhtaru linutafikum fa'innal irga dassas. Pilih untuk tempat kamu menaruh mani, menaruh sperma. Ini bukan air kencing yang nanti keluarnya ke got. Ini akan menjadi turunan kamu. Kenapa? Karena dari ibu itu ada berpengaruh gen kepada anak. Akan berpengaruh gen pada anak. Fa innal irga dassas, jangan karena nafsu kemudian jadi asal jadi. Fa innal irga dassas, kata Nabi. Hati-hati. Ya, hati-hati. Baik. Yang lainnya, ente kalau kepingin punya hajat gabul itu yang nadar untuk Allah. Insya Allah yang jauh akan jadi dekat. Seakan-akan yang mustahil nanti akan jadi nyata. Yang banyak nadar gitu. Dahului nadar. Ini lihat bagaimana. Inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Kalau anak hamil muharrar, bebas untuk Allah. Itu. Kira-kira kalau kamu ingin uang 1 miliar, berapa nadarnya untuk Allah? 2 juta. Itu ya titik. Saya nadar kalau dapat 1 miliar 900 juta untuk dakwah. Oke. Wah kakean, ini belum dapat sudah bakhil. Belum dapat udah kikir gitu loh. Enggak ada fulusnya loh ini. Udah bakhil gitu loh. Padahal kalau dia dapat sudah faedah 100 juta gitu ya. Yang 900 kasihkan sama Allah begitu. Nah, karena itu ini lihat bagaimana. Ini seorang ibu loh ini. Seorang ibu nggak punya anak lama, punya anak cuma satu-satunya, tapi dinyatakan muharraran, bukan untuk aku, untuk Allah. Udah, dia nggak merasakan lagi. 100% untuk Tuhannya, khidmat untuk Tuhannya. Dia nggak miliki apa-apa. Hebat ini. Padahal ibu loh, ibu kepada anaknya loh ini. Enggak punya bapak sudah ini, sudah yatim ini anak. Bagaimana tetaknya? Tapi apakah menjadi rugi dia? Lah, menjadi perempuan pilihan ini. Wa innallaha astafaki wa taharaki ala nisa'il alamin. Ini kenapa? Karena untuk Tuhannya, enggak ada kalau untuk Tuhannya tadi itu rugi. Baik. Kemudian lihat bagaimana, enggak ada bedanya di sisi Tuhan antara laki dengan perempuan itu. Memang manusia memandang walaisad dzakaru kal unta. Enggak, memang beda laki dengan perempuan secara tenaga. Secara kemampuan. Ya memang dari segi pakaiannya aja pasti mengganggu pekerjaannya. Pasti mengganggu pekerjaannya. Tetapi di sisi Allah enggak ada masalah di sisi Tuhannya. Jadi perempuan pilihan ini. Jadi perempuan pilihan ini. Nah, karena itu, Siti Maryam ini menjadi ikon wanita ini. Menjadi ikon wanita. Tapi perempuan seperti begini nih enggak bisa jadi juara di idol ini. Kenapa? Di idol itu yang paling nyanyi, yang paling ketat gitu ya. Tapi kalau ini nggak bisa jadi juara di idol. Tapi diakui sama Tuhan. Pilihan tuh Tuhan. Ikonnya wanita itu Siti Maryam. Nah.
Di sisi Allah nggak ada bedanya. Alwi tepat wi tadi wi. Tepat sudah. Betul ya? Contoh nih contoh. Qamarun. Qamar itu mudzakkar atau muannats? Qamar itu mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Syamsun muannats. Mana yang lebih terang? Hah? Syams lebih terang daripada bulan. Belum tentu yang berjenggot sama berkumis ini lebih afdal daripada yang enggak berkumis sama berjenggot. Yaitu wanita, belum tentu. Maryam, Siti Maryam dengan antum semuanya. Waduh atuh. Siti Fatimah dengan kita semuanya. Wah, dirangkap 1 juta ya kalah. Hah? Memang tidak ada nabi daripada perempuan gitu aja. Tapi mereka orang pilihan, orang-orang hebat itu. Hah? Orang-orang hebat. Karena itu tidak ada dalam Islam itu apa ya kalau bahasa sekarang diskriminasi, nggak ada. Tapi Islam itu menempatkan perempuan pada porsinya. Porsinya lah, masa karena alasan gender kemudian perempuan jadi supir truk gitu, opo? Ya nggak masuk akal. Lah kan kasihan. Jadikan perempuan itu pada porsinya, begitu loh. Jenderal perempuan, iya enggak apa-apa silakan. Tak lay hamil ya, boh. Lay hamil bagaimana? Kalau nifas bagaimana? Ya jangan. Lah mosok kok nggak bom itu ngawur. Ya enggak pantas. Loh sekarang karena gender ini Masya Allah juara angkat besi wong wedok. Mari ngono apa sing gulat bebas itu MMA apa? Perempuan iki opo lek rabi bojone tandangi lah nih. Lah ini apa ini enggak paham. Tinju orang perempuan, bal-balan orang perempuan. Ya repot kalau sudah begini. Loh, kalau juara masak perempuan, lu kan pantes ah. Juara jahit perempuan, lu kan pantes ah. Juara untuk merawat badan untuk kecantikan perempuan, lu kan pantes ah. Ini nih juara angkat besi. Yo awake. Mari ngono juara engkol ya ini kebablasan gitu loh, ini kebablasan, ini enggak logika sama sekali sebenarnya ya. Ya terserah lah. Di sini Islam ya menempatkan sama posisinya. Kemudian cari nama yang bagus gitu loh. Cari nama yang bagus. Wah, ini sama itu Maryam. Nama itu yang tidak sombong, yang ada tawadhu, tapi nisbatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maryam khadimatur Rabb. Wah, kan bagus. Jangan nanti kasih nama seperti Nabi menyatakan ada seorang perempuan namanya Barirah. Wah, tuzakki nafsaha. Kok menyatakan perempuan Barirah? Tuzakki nafsaha, diganti sama Nabi Maimunah. Gitu. Jangan kasih nama-nama yang penuh kebanggaan. Ya, jangan. Tapi kasih nama yang tawadhu, tapi tawadhunya kepada Tuhan. Abdullah, lo kan bagus. Atau nama-nama orang yang khidmat kepada Allah, namanya anbiya, namanya para rasul, begitu ya. Atau namanya perempuan yang sholihat, gitu nggak ada masalah. Tapi kalau nama ratu, waduh, jenengi ratu. Ndak Roni tukang masak misalnya, ndak Roni tukang cuci misalnya, jangan. Nggak perlulah begitu. Kasih nama yang sekiranya ada tawadhu tapi nisbatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan bagus itu. Hah? Itu akan bagus. Atau namanya orang yang soleh begitu ya. Jadi karena itu jangan meremehkan perempuan. Kadang-kadang perempuan itu adalah hebat. Di antara habaib ini ada seorang perempuan
yaitu Aisyah binti Umar al-Muhdar. Aisyah binti Umar Muhdar. Itu hebat itu perempuan itu. Dalam didikan orang tuanya itu sampai dikatakan ini perempuan bintul kutub, putri daripada seorang kutub, akhirnya mendapatkan judul Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Zaujatul kutub, suaminya adalah kutub, punya anak diantaranya Al-Habib Abu Bakar Adni Al-Idrus. Ummul kutub, ibunya kutub, kemudian bapaknya kutub, kemudian suaminya adalah kutub. Kalau ada perempuan kutub, ini perempuan kutub, ini kan tidak ada. Hah? Karena itu jangan meremehkan perempuan. Kadang-kadang perempuan itu bisa lebih hebat daripada laki-laki. Dan perempuan itu, karena itu Islam ini betul-betul memuliakan perempuan ini, Masya Allah ya, harus kita terima dengan senang hati loh. Anak laki, kalau kamu sakit nggak merawat kamu, memang biayai kamu. Tapi kalau anak perempuan nggak bisa ninggalkan kamu, dirawat kamu sama anak perempuan. Nah, karena itu jangan disia-siakan. Dia adalah yang selalu ingat kepada kamu. Anak laki, kalau dia tadi itu punya istri, dia lebih condong kepada istri daripada orang tuanya. Tapi anak perempuan, walaupun punya suami, masih mikir ibunya, masih mikir bapaknya. Masih mikir bapaknya. Karena itu jangan meremehkan perempuan. Karena sesungguhnya ada hadis Nabi, manibtuliya bil banati farabbahunna fa ahsana tarbiyatahunna wa addabahunna fa ahsana ta'dibahunna kunna sitran lahu yaumal qiyamah. Siapa punya anak perempuan kemudian ditarbiyah dengan bagus, tarbiyah dengan bagus, kasih makanan halal. Jangan karena perempuan kon kentepit tok laki kon kamu kasih sate. Jangan. Pakaiannya juga bagus, layang layak begitu. Artinya kamu merawat dia dengan cara yang bagus dan dengan pendidikan yang bagus juga. Wa addaba fa ahsana ta'dibahunna. Kamu didik dia tapi dengan pendidikan yang bagus, bukan dengan pendidikan yang kasar, dengan bagus. Maka itu perempuan akan menjadi sebab kamu selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu anak perempuan ini nikmat sebetulnya dari Allah ya. Bukan berarti seperti orang jahiliyah. Orang jahiliyah lain lagi. Kalau punya anak perempuan malu dia, karena memang saat itu perempuan tidak dihargai, hanya sebagai penghibur laki-laki. Sehingga kalau punya anak perempuan bingung dia. Dipertahankan anak tadi itu, tapi untuk masa depannya akan hancur namanya dia dan keluarganya karena akan menjadi penghibur. Kalau enggak, yang lebih baik dikubur hidup-hidup dalam keadaan bayi dah, biar masa depannya enggak tercoreng nama keluarga. Wa idza busyira ahadun bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Mudah-mudahan insyaallah anak-anak kita menjadi anak yang saleh, salihat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Ayahatil qasidah Mas. Mata perih.